Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا أستاذ؟ Alhamdulillah, khair. Kif halakum? Alhamdulillah lebih baik. Mungkin kemarin 2 kali pertemuan kita sudah membahas sahabat yang mulia. Yang pertama itu tentang Tabi'in. sahabat tabi'in. Mungkin untuk kali ini kita akan mengadakan membahas spesial edisi yang berjudul kita akan bahas kemerdekaan, karena sekarang masih terasa sekali hawa kemerdekaan. Ya, walaupun sudah lewat 17 Agustus, cuma masih terasa hawa kemerdekaan Indonesia. Jadi insya Allah pada edisi kali ini kita akan membahas special edition ya, yaitu mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Kalau kita antum hafal ini ya untuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bahwa sesungguhnya setiap jadi pembukaan UUD 1945 itu disebutkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan Indonesia itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan didorong oleh keinginan luhur untuk berkehidupan berbangsa, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, ada satu ungkapan yang perlu kita renungi dan perlu kita syukuri di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ungkapan apa itu? Bahwasanya kemerdekaan ini berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang benar, ya. Kenapa disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena memang benar Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan untuk negeri ini dinul Islam dan ruhul jihad, semangat jihad. Dan semangat jihad itu sudah tampak sekali sejak 1 abad sebelum kedatangan para penjajah ke Nusantara. Ya. Penjelajah Eropa sebelum kedatangan mereka ke Nusantara, itu semangat jihad dari para kesultanan yang berdaulat di Nusantara itu sudah terlihat. Yang mana mereka, para penjelajah Eropa ini memiliki misi dan tujuan yang amat rakus, yaitu gold, glory, dan gospel. Ya. Kemudian kenapa kita harus mensyukuri dan juga mengakui bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Karena kita bisa membandingkan keterjajahan Indonesia atau keterjajahan negeri kita ini Nusantara dibandingkan dengan keterjajahan negeri-negeri yang lain. Kita ambil contoh nih, benua Amerika misalnya. Benua Amerika itu dari ujung selatan hingga ujung utara sebelum kedatangan Christopher Columbus, kemudian Amerigo Vespucci, Francisco Pizarro, para penjelajah Eropa ini, sebelum kedatangan mereka, estimasi para sejarawan mengatakan ada sekitar 50 sampai 150 juta penduduk natif asli yang orang-orang secara salah kaprah menyebut mereka sebagai suku India. Tapi sekarang mereka sudah tidak ada. Fisiknya sudah tidak bisa ditemui sama sekali. Hanya saja Amerika bagian selatan masih beruntung karena mereka bercampur dengan para penjajah, sehingga sisa-sisanya masih ada. Akan tetapi kebudayaannya, bahasanya, identitasnya hilang, ditelan para penjajah. Gak ada sama sekali. Bahasanya mereka sebagian bahasa Inggris, sebagian bahasa Perancis, sebagian bahasa Spanyol, sebagian bahasa Portugis. Hilang semua identitas mereka. Kita juga bisa bandingkan dengan negeri yang lain seperti Australia. Australia yang sekarang kita sebut sebagai Sydney, itu sebagian estimasi para sejarawan mengatakan sebelum kedatangan Kapten James Cook, di Australia itu terdapat 8 sampai 20 juta penduduk natif yang kita sebut sebagai suku aborigin. Ya. Sekarang dari sekian puluh juta
Sekarang itu kita hanya bisa mendapati beberapa ribu aja dari suku aborigin, dan itu pun dikonservasi dengan hak-hak dan undang-undang tertentu, dilindungi. Ya, mereka baru dianggap seperti manusia itu pada pertengahan abad ke-20. Karena pada awal-awal abad 20, konstitusi Australia menganggap mereka itu masih seperti binatang liar, makanya dilindungi, ya, seperti binatang liar. Kan? Alhamdulillah. Maka kalau kita sebut keterjajahan, maka gambaran kita itu keterjajahan itu memusnahkan. Keterjajahan itu kehilangan peradaban yang begitu luar biasa. Ya. Tapi lihat Indonesia yang katanya dijajah berapa tahun? 350 tahun oleh Belanda, ya, dan para penjajah lainnya Portugis, ya, yang katanya 350 tahun, tapi nyatanya apa? Sekarang penduduk natif, orang asli Nusantara, ada berapa sekarang kita? 270 juta penduduk. Masih ada. Jauh sekali kan dengan negara yang terjajah. Ya, Amerika, Australia, mereka udah nggak ada, budaya juga nggak ada, budaya yang nggak ada, fisik yang nggak ada. Lah kita justru yang katanya terjajah, tapi kenapa kita masih ada? Penduduk natifnya bahkan paling banyak di antara yang terbanyak di dunia, 270 juta jiwa. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya kita ini Nusantara terjajah 350 tahun. Maka mungkin yang paling pas kita ganti 350 tahun kita berjuang melawan penjajah. Kalau terjajah kan gambarannya nggak ngapa-ngapain, ya, kita diem aja, nggak ada perlawanan, pasrah. Tapi kalau berjihad melawan penjajah itu kan ada perlawanan, ya, karena memang silih berganti jihad, perjuangan untuk melawan para penjajah itu sudah tampak dan terjadi di setiap pelosok negeri di Nusantara. Bergolak pertama kali dari Malaka ketika Sultan Fatih Yunus atau yang dikenal dengan Fatih Yunus, Pangeran Sabranglor, menyiapkan 300 armada tempur untuk menggempur kedudukan Portugis yang ada di Malaka pada saat itu. Karena kesadaran mereka, ya, akan bahwasanya penjajahan itu merupakan bahaya yang begitu besar, dan juga kerelaan mereka untuk berkorban, sehingga mereka memberikan segala apapun yang mereka miliki. Maka Pangeran Fatih Yunus itu menggalang pasukan yang begitu besar untuk menggempur Portugis kedua kalinya pada tahun 1520, sehingga armada dari Cirebon bergabung, armada dari Palembang bergabung, sampai armada dari Aceh, armada dari Banten, armada dari Gresik, dan sisa-sisa kekuatan Malaka bergabung bersama Fatih Yunus untuk menggempur Portugis. Ya. Lalu kemudian itu yang terjadi di Malaka pada saat itu. Dan kita juga tahu bahwasanya pergolakan jihad itu juga terjadi di daerah lain. Kita sebut saja Babullah Dhatusyah yang bergerak di Ternate. Ya. Beliau bergerak di Ternate dengan mengumpulkan 3.000 armada tempur, kapal kora-kora dengan beberapa panglima terbaiknya. Di antaranya ada Kapitan Kapita Kalakinka, salah satu panglimanya siapa, Babullah Dhatusyah, dengan 120.000 pasukannya bersiap untuk menggempur kedudukan Portugis di Indonesia bagian timur. Karena Ternate kan di bagian timur Indonesia, timur Nusantara. Lalu sehingga Babullah Dhatusyah yang dijuluki penguasa 72 jazirah
pada saat itu berhasil mengusir Portugis dari Indonesia bagian timur, sehingga Portugis pun terusir. Dan ini termasuk kebaikan dari Sultan Babul Ratu Shah, meskipun berhasil mengalahkan Portugis dan mengusir Portugis dari Indonesia bagian timur atau Nusantara bagian timur, tapi Portugis itu masih diberikan sedekah tempat oleh Sultan Babul Ratu Shah ini. Jadi diberikan sedekah tempat berada di ujung timur Nusantara, atau sekarang kita sebutnya Republik Timur Leste. Itu dulu jadi tempat untuk orang-orang Portugis diasingkan di sana. Itu masih ada kebaikan dari Sultan ya. Kalau nggak ada simpati orang sudah dihabisin itu sama Sultan Babul Ratu Shah. Tapi karena simpatinya akhirnya diberikan sedekah tempat oleh Sultan Babul Ratu Shah di Republik Timur Leste tersebut. Ikhwafillah, ya. Jadi itu yang terjadi di negeri kita Nusantara pada awal-awal penjajahan oleh Portugis. Lalu kemudian penjajah baru datang, ya, yaitu Belanda pada tahun 1628, mendapat gempuran yang dahsyat dari Sultan Agung Raja Mataram, menggempur Belanda di Batavia. Batavia di mana? Jakarta, ya. Dan juga Iskandar Muda di Aceh ikut turun terjun bergabung. Lalu perjuangan itu terus ada sampai ke keturunan mereka. Bahkan pada tahun 1825 sampai 1830 ada seorang pangeran, ya, yang menjadi wali Sultan Hamengkubuwono V, yang dia mengakui sendiri bahwa dirinya berhak untuk menjadi putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, ya, untuk menduduki tahta Yogyakarta pada saat itu, sehingga dia rela meninggalkan kemewahan di purinya Tegalrejo yang menaungi 3.000 kepala keluarga, meninggalkan purinya yang ketika itu di purinya memiliki 700 pelayan, meninggalkan purinya yang mana ketika itu purinya memiliki 70 orang khusus untuk melayani kuda-kudanya, bergerilya di hutan selama 5 tahun, menghabiskan sumber daya penjajah Belanda pada saat itu, sehingga anggaran kerajaan Belanda pada saat itu berhasil dikuras habis dalam pertempuran di Ponorogo sebanyak 20 juta gulden selama 5 tahun. Sedangkan kalau kita mau tahu, anggaran kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya jika digabungkan itu terkumpul 2 juta gulden aja selama 1 tahun. Artinya apa? Artinya selama 10 tahun anggaran yang dikumpulkan oleh kerajaan Belanda dari wilayah-wilayah jajahannya itu selama 10 tahun dikumpulkan, kan kalau 2 juta per tahun berarti 10 tahun berapa? 20 juta kan? Nah, berarti bayangkan 10 tahun anggaran yang dikumpulkan oleh kerajaan Belanda dari wilayah-wilayah jajahannya itu habis dalam pertempuran di Ponorogo yang hanya memakan waktu 5 tahun. Langsung miskin itu Belanda. Ya, nggak hanya sampai situ. Bahkan serdadu Belanda itu tewas sebanyak 15.000. Itu lebih banyak dibandingkan pertempuran Napoleon Bonaparte yang ada di Eropa. Di pertempuran Eropa, serdadu Belanda itu tidak tewas sebanyak itu. Tapi ketika melawan di Ponorogo, 15.000 serdadu Belanda tewas dalam jangka waktu singkat 5 tahun. Nggak hanya sampai situ.
Maka apa yang terjadi? Jenderal Deku akhirnya dia bagaimana caranya untuk mempersempit gerakan di Ponorogo ini dalam gerilyanya. Maka dibangunlah 280 benteng yang membentang dari Banyumas sebelah barat hingga Kertosono sebelah timur. Apa tujuannya? Untuk menyekat-nyekat pergerakan gerilya Ponorogo, untuk memutus mistik Ponorogo sampai gerak gerilya Ponorogo, sampai ketika sudah jepit terjadi anak Pangeran Goro yang padanya. Nah, daya dalam perundingannya pun Pangeran Ponorogo ditipu oleh orang Belanda. Itu kita bisa lihat bagaimana perjuangan Pak Sultan juga Pak Maulana Maksumida membuat Nusantara ini. Ya. Makanya belum lagi kalau kita berbicara tentang pertempuran di Aceh, belum lagi kita berbicara tentang pertempuran di Jambi, pertempuran di Bumi Mekah dan lain-lain. Makanya Profesor Amsyar Sudar itu beliau mengatakan pertempuran di Ponorogo itu menyebabkan Belanda menjadi bangkrut sampai akhirnya Belanda ini harus menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa yang dipimpin oleh Jenderal Johannes van den Bosch. Ini lalu kemudian setelah diterapkan sistem tanam paksa, maka pada saat itu Belanda kembali menjadi makmur. Karena bayangkan 40 tahun menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel, itu Belanda akhirnya mendapatkan kekayaan dari hasil paksa itu sebanyak 800 juta gulden, yang pada saat itu membuat Belanda menjadi negara terkaya di Eropa. Maka ketika Belanda menjadi negara terkaya pada saat itu, sehingga komposisinya semakin kuat, terjadilah politik etis. Akhirnya Belanda mendirikan sarana pendidikan, sarana kesehatan. Dari pendidikan itulah lahir kaum-kaum terpelajar yang bibit-bibit nanti menjadi gerakan kemerdekaan itu dari situ. Lahirlah Haji Umar Said Cokroaminoto, yang gurunya siapa? Insinyur Soekarno. Nah, kemudian lahir Suwardiana, lahir Romo. Kemarin ini bergerak bersama dengan Haji Hasim Hadirin, bersama dengan murid-murid Ahmad Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka semua bergerak menjadi suatu gerakan yang nanti pergerakan menuju dekat ini. Itu inilah yang kita syukuri ya Pak. Dan juga kesultanan yang ada di Nusantara pada saat itu, mereka ini kan kesultanan yang memiliki kedaulatan sendiri. Aceh memiliki kedaulatan sendiri. Ya, kemudian kesultanan di mana Ternate memiliki kedaulatan sendiri, Cirebon mereka memiliki kedaulatan sendiri. Belum bersatu, tapi ketika mendengar Nusantara terjajah oleh orang-orang asing yang kafir, maka mereka para sultan-sultan ini yang memiliki kekuasaan yang berdaulat di daerah masing-masing dan diikat dengan akidah Islam dan menyadari bahwasanya penjajahan ini merupakan sebuah kezaliman yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan, akhirnya mereka bersatu atas nama akidah Islam, atas dik yang dimana Islam sendiri. Ini kita syukur di pesan dan ulama kita kasus untuk berbicara ini. Dan yang keempat, kata rahmat Allah, kemerdekaan ini, kata-kata ini perlu kita renungkan dan kita syukur, karena banyak negeri yang terjajah, kalau para jajahnya sudah apa yang terjadi? Hancur dan bahkan
paling aman ya kalau nggak hancur, dia terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil, daerah-daerah kecil ya. Makanya temani ke perang bertahan temani bergabung dengan Austria, dia melawan Triple Entente dan sekutu. Ketika itu yang kalah ya Jerman, Jerman dan juga Turki kalah. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Otomatis kekuasaan yang di daerah-daerah yang dikuasai oleh Turki Utsmani itu dibagi-bagi oleh pemenang dari Perang Dunia Pertama. Aljazair, Tunisia dibagi, diberikan kepada Perancis. Mesir yang tadinya diberikan kepada Perancis diberikan kepada Inggris. Libya diberikan kepada Italia. Kemudian Libanon dan Suriah diberikan kepada Perancis. Yordania, Palestina diberikan kepada Inggris. Irak, Jazirah Arab diberikan kepada Inggris. Nah itu, ketika terjajah, yang tadinya satu bahasa di Turki Utsmani itu, satu bahasa, satu budaya, kemudian satu kultur, ketika terjajah menjadi negara-negara kecil. Yang kalau seandainya mereka ingin bersatu kembali melawan negara kecil yang disebut Israel, mereka nggak akan bisa sanggup. Ini udah susah lagi. Ya, itu hasil dari terjajah. Tapi coba Indonesia. Ini unik. Kita ini terbentuk dari bangsa Merauke memiliki 72 kesultanan yang berdaulat pada saat itu, sendiri-sendiri, politiknya sendiri-sendiri, kedaulatannya sendiri, dan juga memiliki ratusan lebih pemimpin suku dan pemimpin daerah, 17.000 pulau, 1.400 bahasa. Ketika orang mengatakan kita terjajah, nyatanya apa? Kita yang tadinya terdiri dari 70 kesultanan malah bersatu menjadi satu dan sepakat dinamakan dengan Indonesia. Beda nggak? Beda. Ya, makanya kita nggak bisa disebut sebagai terjajah. Kita disebutnya berjuang melawan penjajah. Ini yang perlu kita syukuri. Dan bagaimana cara kita ya mensyukuri kemerdekaan ini? Menaruh benar nama, ataukah cukup dengan memuaskan hasrat kita dengan cara mengadakan lomba-lomba? Apakah seperti itu cara kita bersyukur atas kemerdekaan ini? Nggak hanya seperti itu, nggak cukup dengan seperti itu. Cara kita bersyukur untuk atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, ya kita menjaga kemerdekaan ini, menjaga bagaimana caranya Indonesia NKRI ini tetap utuh, tetap satu. Kalau oke lah mungkin jihad di medan pertempuran sudah dilakukan oleh para sultan dan para ulama-ulama kita terdahulu. Lalu bagian kita apa? Bagaimana bagian kita untuk mempertahankan NKRI ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Dengan cara bertakwa dan beriman. Allah mengatakan dalam Quran, "Wattaqullaha la'allakum minas." Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan dibentangkan berkah dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu negeri Sabah. Di mana negeri Sabah? Di Arab. Yaman. Ya. Di Yaman terkenal ya, negeri Sabah. Dan Sabah itu kita tahu kalau kita baca Al-Quran ya, yang menceritakan tentang negeri Sabah, itu makmurnya luar biasa negeri Sabah itu. Sampai disebutkan di dalam sirah itu, negeri Sabah itu orang kalau ingin buah itu nggak perlu susah payah manjat pohon, tinggal duduk aja nanti buah itu jatuh sendiri. Saking makmurnya, sampai disebutkan seperti itu. Dan banyak juga indah, keindahan ada di Sabah itu begitu luas, membakar mata bagi orang yang melihatnya. Akan tapi mana sekarang? Nggak ada. Peradaban Sabah itu telah sirna. Kenapa? Apakah karena mereka dijajah dari luar? Apakah karena mereka didatangi oleh orang-orang asing, suku-suku lain lalu menghancurkan mereka dari dalam? Dan seperti itu. Jadi negeri Sabah itu hancur
bukan karena penjajahan dari luar. Disebutkan di dalam sejarah itu negeri Sabah itu hancur dikarenakan banjir yang melanda negeri Sabah tersebut disebabkan bendungan Ma'rib ini bendungan Ma'rib hancur, maka akhirnya negeri Sabah sehingga negeri Sabah habis tersisa, hanya tinggal puing-puingnya aja yang tersisa. Kenapa bisa demikian? Disebutkan karena mereka semua berdusta kepada Allah. Mereka semua tidak taat terhadap perintah Allah. Mereka semua kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beriman kepada rasul-rasul mereka. Itu yang terjadi. Nusantara, Indonesia mungkin sekarang kita aman dari serangan luar, tapi siapa yang jamin kita masih menjadi NKRI yang utuh kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kalau mengatakan kun fayakun, maka pada saat ini juga bisa aja kita syukur kepada Allah. Perlu dari penjajahan yang enggak. Bagaimana bisa? Yang kuncinya adalah untuk pertahankan NKRI ini aman wa taqwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan seluruh perintahnya semampu kita dan menjauhi segala larangan-larangannya semua. Jadi itulah sedikit ya cerita tentang kemerdekaan kita ini, ya nggak perlu banyak-banyak. Untuk saat ini hanya segini aja dulu. Mungkin untuk lebihnya bisa kita ngobrol-ngobrol di lain waktu, karena sudah larut juga ini ya. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang bermanfaat. Mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Untuk mana doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.